Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Presiden dengan kode asisten DIN. Di sini saya akan menjelaskan modul 5 yaitu subquery. Subquery adalah query di dalam query atau bisa disebut dengan nested query. Nah, untuk penulisan subquery itu sendiri yaitu select, kemudian kolom yang mau kita tampilkan, kemudian dari tabel mana kondisinya apa, kemudian operator subquery-nya, dan di sini kita ada select lagi, kemudian nama kolomnya apa, dan dari tabel mana, kemudian kondisinya apa. Oke, langsung saja kita mencoba soal yang ada di sini. Oke, sebelum kita mengerjakan soal latihan, marilah kita import database employee-nya dengan cara ketikkan source, kemudian cari database-nya, tekan tombol keyboard shift, kemudian klik kanan, kemudian copy aspect, hilangkan tanda petiknya dan enter. Tunggu proses importnya selesai. Oke, proses import selesai. Kemudian kita tampilkan show database untuk melihat daftar database yang ada di MySQL. Nah, ini adalah daftar database yang ada di komputer saya. Kita cari database employees. Nah, ketikkan use. Nah, artinya use employees ini kita mau men-select database employee ini yang kita gunakan. Oke, proses men-select database selesai. Ini abaikan saja tulisan MariaDB, ini hanya versi MySQL saja. Teman-teman nggak perlu bingung ketika ininya berbeda. Yang pertama yaitu tampilkan jumlah gaji yang diterima berdasarkan karyawan yang memiliki first name-nya itu Tenjat Ketan. Oke, langsung saja kita mencoba query-nya ini. Nah, ini adalah hasil dari query ini. Jadi di sini untuk menampilkan jumlah gaji yang diterima berdasarkan kolom first name, yaitu yang pertama kita mau menampilkan jumlah gajinya, yaitu kita dapat menggunakan function count. Jadi select count salary, artinya kita mau menghitung banyaknya data yang ada di tabel salary pada kolom salary. Kemudian as ini artinya alias, artinya kita mau menampilkan datanya itu dengan nama jumlah berapa kali menerima gaji ini. Kemudian from salaries ini adalah nama tabelnya. Kemudian where ini adalah kondisinya. Employee number, jadi kondisinya employee number sama dengan, nah sama dengan ini adalah operator subquery-nya atau operator single row. Kemudian kita select employee number from employee, kita mau mengambil employee number ini pada tabel employee dengan kondisi first name-nya adalah ini. Jadi hasilnya adalah jadi 14 kali. Jadi employee dengan nama depannya Tenjat Ketan ini mempunyai gaji atau menerima gaji sebanyak 14 kali. Operator sama dengan ini itu
operator single row artinya dia cuma mengembalikan datanya cuma satu. Jadi kalau ini ditampilkan datanya itu hanya satu. Oke, selanjutnya nomor 2, tampilkan semua kolom pada tabel employee berdasarkan salary yang lebih besar dari 62.102. Jadi yang pertama kita gunakan select bintang from employee, artinya kita mau menampilkan semua kolom pada tabel employee. Kemudian where employee number in, ini adalah operator multi row subquery. Kemudian select employee number from salaries where salary lebih besar dari 62102. Artinya di sini akan mengembalikan nilai employee number yang memiliki salary di atas 62102. Kemudian hasilnya ini akan dibandingkan sama employee number yang ada di sini. Jika employee number ini sama, maka dia akan menampilkan data pada tabel employee number ini. Nah, ini adalah data yang dihasilkan oleh query tersebut. Jadi, ini adalah kolom-kolom yang di tabel employee yang memiliki salary di atas ini. Nah, nomor 3, tampilkan semua kolom pada tabel employee berdasarkan salah satu salary yang dimiliki employee tersebut lebih besar dari employee yang memiliki employee number 10009. Nah, di sini tampilkan semua kolom, kita gunakan select bintang from employee, kemudian berdasarkan salah satu salary. Artinya kita menggunakan kondisi employee number ini harus ada di employee number yang pada tabel salaries. Kemudian salary yang dimiliki employee tersebut harus lebih besar dari employee yang memiliki employee number 102. Jadi kita gunakan subquery lagi untuk mengambil gaji yang dimiliki karyawan dengan employee number 102. Nah, di sini where salary kemudian lebih besar ani, artinya dia mengambil salah satu gaji yang dimiliki oleh employee number 102. Kemudian untuk mengambil gaji karyawan yang memiliki employee number 10009 ini, gunakan select salary from salaries where employee number sama dengan 1009. Jadi cara membandingkan datanya seperti ini. Kita gunakan, kita tampilkan terlebih dahulu biar lebih jelas. Kita tampilkan sama gaji sekalian. Kemudian gaji yang pada employee 1009. Nah, di sini adalah kondisinya lebih besar ani, artinya dia mengambil salah satu data saja. Jadi data semua karyawan ini yang memiliki employee ID ini dan gajinya ini akan dibandingkan dengan gajinya karyawan yang memiliki number ini. Jika salah satu datanya ini memenuhi atau lebih besar dari gajinya ini, dia akan tampil. Nah, kalau dia AL, artinya data ini akan dibandingkan semua data yang ada di sini. Jika salah satu saja tidak memenuhi, maka data karyawan tersebut tidak akan tampil. Nah, kita bisa coba query-nya ini. Nah, ini adalah data yang dihasilkan oleh query tersebut ada sebanyak 37 data. Jadi, di sini adalah karyawan yang memiliki gajinya lebih besar dari employee number ini. Kalau kita
ganti operator menjadi AL, artinya semua data atau semua gaji yang dihasilkan oleh subquery ini akan dibandingkan dengan gaji pada seluruh karyawan. Tadi ada 37 data, sekarang kita kalau dia menggunakan operator AL, hanya ada 8 data. Artinya employee yang memiliki gaji yang gajinya melebihi semua gaji yang pernah didapat oleh employee number ini, itu hanya karyawan ini, sebanyak ini. Oke, jadi cuma karyawan 1005. Tuh, 1001 ini tidak ditampilkan karena dia gajinya tidak memenuhi. Nah, nomor 4, tampilkan employee number, nama lengkap berdasarkan total jumlah salari karyawan di bawah 216.391 dan dikelompokkan berdasarkan kolom hire date. Oke, pertama tampilkan employee number, kita gunakan select employee number, kemudian nama lengkap kita gunakan koma, concat di sini berfungsi untuk menggabungkan kolom first name dan last name. Nah, koma di sini fungsinya untuk spasi, artinya data yang akan ditampilkan di sini itu akan memiliki spasi. Kemudian as ini ada alias, artinya kolom yang dihasilkan fungsi ini akan diberi nama lengkap. Kemudian from employee di sini adalah dari tabel employee. Jadi datanya ini ada di tabel employee. Where employee number in, artinya employee number ini harus datanya harus sama dengan employee number yang ada di subquery ini, yang ada di tabel salaries. Kemudian salarinya karyawan tersebut harus di bawah 216.000. Jadi kita gunakan fungsi having untuk memanggil fungsi agregat, yaitu sum. Kita jumlahkan salari karyawan tersebut, kemudian kasih kondisi operator lebih kecil dari 216.000. Kemudian dikelompokkan berdasarkan kolom hire date. Kita gunakan fungsi group by hire date. Nah, ini data yang dihasilkan oleh query tersebut ada sebanyak 46 baris. Jadi ini adalah data karyawan yang memiliki gajinya di bawah dari 216.000. Oke, yang terakhir yaitu nomor 5. Tampilkan first name, hire date pada tabel employee dan total salary yang ada di tabel salaries berdasarkan kolom from date pada tabel salaries yang memiliki tanggal antara tahun 1987 bulan 6 tanggal 26 sampai 1994 bulan 9 tanggal 15, dan urutkan secara ascending berdasarkan kolom hire date. Di yang pertama, tampilkan first name hire date pada tabel employee. Jadi kita gunakan select nama kolomnya ini, kemudian kolom keduanya ini, dan menampilkan total salary yang ada di tabel salaries. Kita gunakan buka kurung untuk mengambil kolom tabel salaries. Kemudian kita gunakan fungsi sum untuk menghitung salarinya dengan from salaries.
bukan where adalah kondisinya employee number sama dengan employee titik employee number, ini artinya alias dari tabel atau nama tabel dari tabel employee. Titik employee number artinya di sini ngambil kolom employee number ini pada tabel employee. Kemudian kita beri nama dengan total salary. From employees artinya dari tabel employee. Kemudian ada kondisi where employee number-nya ini harus sama dengan query yang ada di sini. Di sini kondisinya berdasarkan kolom from date pada tabel salary yang memiliki tanggal antara ini sampai ini, kita gunakan perintah between. Antara itu menggunakan between, kemudian tanggalnya ini, kemudian sampai gunakan operator ini, kemudian ini masukin sini, kemudian dan diurutkan secara ascending berdasarkan kolom high date. Kita gunakan order by nama kolomnya, kemudian ASC-nya. Langsung bisa dicoba. Nah, ini adalah data yang dihasilkan oleh query ini, yaitu menampilkan first name, kemudian hire date, dan total salary. Kesimpulannya dari soal 1-5 ini adalah kita harus tahu tabel relasinya. Misalkan kita mau menampilkan first name, hire date. Nah, di sini kolom ini tuh punyanya tabel mana? Bisa dilihat di sini. First name sama last name ini punyanya tabel employee. Kemudian mau menampilkan salary. Nah, salary ini tuh berada di tabel salaries. Artinya kita harus menselect tabel ini, gunakan select ini, kemudian koma, select lagi, artinya kita mau menampilkan kolom salary yang ada di tabel salary ini, gunakan select sum salary from salaries. Kemudian employee number ini harus sama dengan employee number ini. Nah, untuk cara mengambil employee number ini, kita gunakan nama tabelnya, kemudian titik employee number. Kemudian kita beri nama total salary. Jadi kolom ini itu namanya total salary. Kemudian in artinya dia data tersebut harus ada pada tabel salaries. Tuh. Dan dari soal 1-5 ini kenapa menggunakan kondisinya selalu employee number. Jadi di tabel ini itu relasinya itu menggunakan employee number. Di sini berelasi ke sini employee number. Kemudian berelasi ke sini menggunakan employee number. Ke sini menggunakan employee number sini. Kemudian di sini menggunakan department number. Di sini juga ada employee number. Kemudian di sini relasi dengan employee number. Jadi ketika mau membasuh query, lihat dulu tabelnya ini. Dia tabel ini mengarah kemana. Itulah yang akan dijadiin kondisinya atau dimasukkan di where-nya ini. Itu berdasarkan tabel relasinya ini. Misalkan satu lagi yaitu tampilkan semua kolom pada tabel employee berdasarkan salary yang lebih besar dari 62.102. Nah, ini kita menampilkan seluruh data pada tabel ini dan kondisinya berdasarkan salary yang lebih besar dari ini. Jadi kondisinya adalah tabel ini. Jadi diperlukan kita memasukkan relasinya ini, employee number sebagai primary key-nya dan employee number salary ini sebagai
foreign key-nya. Jadi dimasukkan di sini. Where ini dimasukkan where employee number ini harus sama dengan employee number yang ada di tabel ini. Kemudian employee number yang dihasilkan tabel salary sini itu harus datanya salary-nya ini harus lebih besar dari data ini. Kemudian data employee number ini dimasukkan ke sini. Jika sama, maka dia akan menampilkan data pada employee number.